warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Hanifah, mahasiswi Peternakan UINSUS Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum limbah, yaitu mengolah limbah atau sampah-sampah organik menjadi sebuah kompos. Nah, pada pembuatan kompos kali ini saya menggunakan starter mikroorganisme lokal atau MOL dari nasi basi. Nah, untuk itu ikutin terus ya kegiatan praktikum saya, bagaimana pembuatan kompos mulai dari pembuatan MOL nasi basi hingga menjadi sebuah kompos. Oke teman-teman, sebelum masuk ke proses pembuatannya, kalian tahu nggak sih apa itu MOL? Nah, MOL atau mikroorganisme lokal merupakan cairan hasil fermentasi yang mengandung mikroorganisme hasil produksi sendiri dari bahan-bahan alami yang tersedia di sekeliling kita. Bahan-bahan tersebut merupakan media yang disukai oleh mikroorganisme untuk hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna dalam mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Nah, di sini saya menggunakan MOL nasi basi karena MOL dari nasi basi ini yang paling umum digunakan untuk pengomposan. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu MOL nasi basi? Selanjutnya, kuis simak proses pembuatannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan MOL nasi ini yang pertama yaitu nasi basi, 5 sendok makan gula pasir, air 1 liter, baskom atau wadah, panci, botol ukuran 1,5 liter, dan sarung tangan plastik. Selanjutnya, pembuatan MOL nasi diawali dengan penyediaan nasi secukupnya yang sudah didinginkan. Kemudian nasi ditutup dan disimpan di dalam tempat yang gelap selama 5 hari hingga tumbuh jamur berwarna orange yang merupakan jamur Rhizopus sp. Setelah nasi basi ditumbuhi jamur, selanjutnya pembuatan larutan MOL nasi. Pertama, masak air sebanyak 1 liter lalu dinginkan. Setelah dingin, salin air yang sudah dimasak ke wadah yang baru dan masukkan gula sebanyak 5 sendok makan, lalu diaduk hingga larut. Selanjutnya, hancurkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur hingga halus menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian, masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan air gula dan aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, masukkan air MOL nasi ke dalam botol plastik yang bagian penutupnya sudah dilubangi sedikit agar gas hasil fermentasi mikroorganisme di dalam botol tidak menumpuk. Lalu, simpan pada suhu ruang selama lebih kurang 7 hari sampai mengeluarkan bau tape. Jika sudah berbau tape, maka MOL nasi siap digunakan. Baiklah, selanjutnya pembuatan kompos. Di sini, saya menggunakan bahan dasar feses sapi dan sampah sayur kol. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengomposan ini yang pertama yaitu 2 kg feses sapi kering, 6 kg sampah sayur kol, air MOL nasi yang sudah difermentasi selama 7 hari, air 3 liter, parang, ember ukuran 12 liter, dan karung goni. Langkah pertama, timbang sampah sayuran sebanyak 6 kg, lalu cacah sampai kecil-kecil untuk memudahkan proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Kemudian, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan, di antaranya feses sapi kering yang sudah dihancurkan hingga halus, sampah sayuran yang sudah dicacah, dan air MOL nasi yang sudah difermentasi selama 7 hari, beserta air 3 liter. Selanjutnya, buat larutan MOL nasi dengan menambahkan air MOL nasi yang sudah berbau tape ke dalam air dengan perbandingan 1:10. Lalu aduk hingga merata. Di sini, takaran yang saya gunakan adalah 300 ml air MOL nasi dan 3 liter air. Kemudian, bahan feses sapi kering dan sampah sayuran yang sudah dicacah dicampur hingga merata di atas lantai yang kering. Lalu, masukkan bahan sedikit demi sedikit ke dalam wadah atau ember yang cukup besar. Kemudian, bahan disiram larutan MOL nasi secara perlahan dan bertahap
dan dilakukan secara berulang hingga selesai. Selanjutnya, tutup wadah menggunakan karung goni agar tidak terkena hujan atau matahari secara langsung, dan tempatkan di tempat yang teduh selama 2 minggu. Lakukan pengadukan 3 hari sekali untuk membolak-balikkan bahan. Setelah lebih kurang 15 hari, kompos yang saya hasilkan basah dan sedikit berair. Hal tersebut terjadi karena proses fermentasi berlangsung. Saya menggunakan wadah dari plastik sehingga kandungan air pada limbah pasar tidak terbuang dan membuat genangan air. Kemudian juga disebabkan karena tidak melakukan pembalikan kompos secara rutin. Jika dibandingkan dengan kompos Rescupeter tidak begitu berbeda, namun mengandung air yang lebih sedikit. Sedangkan hasil kompos dari Haritscha mengandung banyak air dan terdapat belatung serta maggot.